Selamat siang sahabat retail Indonesia. Ketemu lagi dengan Bang Adri Rizal ya. Iya. Rizal ya. CEO atau eksekutif presidennya Retail Team Indonesia. Kemarin kita udah bahas sedikit tentang software ya. Ini Bang Adri kali ini pengen ngobrol-ngobrol nih tentang software online, Bang. Oke, siap. Kira-kira itu software online itu yang seperti apa, Bang Adri? Oke. Jadi gini, dulu kan kalau kita bicara kan konteksnya retail ya. Iya, retail. Pos ya. Untuk kasir. Nah, tahun 90-an itu kita sudah dikenal dengan software kasir offline. Dan itu harganya kan sangat mahal banget tuh. Mas Andi mungkin juga dulu pernah juga melihat situ kan. Iya. Satu komputer harganya bisa 10 juta. Betul. Kemudian nanti istilahnya dulu masih ada server klien. Iya. Nah, 10 juta. Nah, akhirnya kan tahun 2000-an ke atas, bahkan sampai 2020 semakin banyak ya pemain software offline. Akhirnya harga udah mulai turun. Walaupun sebagian kan masih banyak yang menjual dengan harga tinggi. Nah, masuklah di tahun 2015 ke atas itu udah mulai banyak yang namanya software kasir online. Nah, jadi online ini bedanya dengan offline. Banyak orang yang salah nih konteks offline dan online ini, karena ada juga yang bilang softwarenya udah online belum? Udah. Terus jenengan bisa lihat bisa lihat omset dari rumah nggak bisa. Berjualan nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses. Okay. Tapi bisa Mas pakai apa? Time viewer. Oh, iya. Nge-remote. Jadi sebenarnya dia bisa lihat tapi time viewer. Nah, dianggap itu online, padahal itu bukan gitu. Iya. Nah, software kasir online ini benar-benar online. Jadi artinya owner itu bisa ngelihat real time penjualan, pembelian, biaya apa saja di rumah. Di rumahnya bisa kelihatan. Jadi dia berbasis website atau aplikasi ya kan. Nah, itu online. Ya makanya 2015 ke atas lah ya, tapi masifnya ini benar-benar masif itu 2019 ke atas lah sampai sekarang. Ya kita kenal yang namanya Moka. Oke. Nah, itu kan software kasir online ya. Ya, yang biasanya pakai untuk kuliner, restoran. Yes, kalau Moka kan sebelumnya itu kuliner ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai ngarah juga ke retail dia. Oh, banyak juga. Nah, jadi online itu berbasis website. Itu Mas Andi. Berarti aplikasi itu tidak ditanam di komputer masing-masing ya, Pak? Betul. Jadi dia datanya ini kan berbasis cloud ya. Oh iya. Jadi nggak di komputer. Kalau yang offline kan mati, korup, data bisa hilang, atau bisa hancur, data lampu mati, bisa korup, atau ke delete, mati, data hilang. Kalau ini sih nggak ada masalah. Mau mati lampu, mau apa, data tetap ada di server, aman. Jadi dia nggak ditanam, dia berbasis website kayak misalnya lihat retailteamindonesia.co.id kan website ya kan, datanya nggak ada di komputer, di mana-mana ada kan gitu, bisa dia buka di HP, buka di mana aja bisa. Seperti kita bermain Facebook ya, Bang? Yes. Kan ada penyimpanan penyimpanannya itu ya. Facebook punya ruang penyimpanan sendiri kan. Iya. Makanya data kita bertahun-tahun ada di situ, kecuali Facebooknya mati. Gitu. Kan nggak mungkin juga ya, nggak tahu ya. Gitu. Tapi ini untuk biaya, Bang, biaya. Ini kadang kan orang langsung strike gitu ya. Iya. Biayanya berapa sih ini software? Ya, kalau software online ini kan bervariasi. Ada yang modelnya tahunan ya. Oke. Kalau tahunan kayak Moka macam-macam itu kan tahunan. Jadi model software kasir online ini kan sebenarnya model sewa sih sebenarnya ya. Sewa bulanan. Nah, kalau yang punya kita itu ada yang mulai dari angka 100.000, 150, ada yang 300 sampai 600.000 per bulan. Murah sekali, seperti beli pulsa, Pak. Nah, seperti beli pulsa. Iya. Bayangkan kalau omsetnya satu hari 10 juta. Berarti dikali sebulan 300 juta. Hanya bayar software kasir 300.000 itu kan hanya 0,01% dari omset. Omset. Nah, kemudian bicara lagi aset mereka yang diselamatkan berapa kan gitu kan. Nah, itunya itu. Nah, orang masih blockingnya di situ. Wah, kan saya bayar bulanan ini ya. Padahal kan sebenarnya itu bisa menyelamatkan aset dia banyak. Dan dia juga menyelamatkan aset itu kan dari sisi pengawasan ya kan, database kan itu kan bisa di situ. Kalau yang offline nih, Bang, maaf nih kan kadang kita masih ketemu sama pengguna yang offline. Ya. Mereka susah berpindah gitu ya, Bang. Betul. Alasannya dulu saya beli udah 5 juta nih. Wah iya betul. Ada yang 15 juta, 10 juta gitu. Nah itu gimana, Bang, biar mereka berpindah? Ya, jadi sebenarnya gini,
Kalau kita ini kan alhamdulillah sama klien itu kita pasti memberikan edukasi. Banyak yang sudah berpindah kan? Banyak sudah berpindah. Jadi edukasi kita gini, dulu software kasir offline kita jual misalnya 1,5 juta dan 3,5 juta macam-macam. Keuntungan kita pun gede sebenarnya. Iya. Nah, ketika dia berpindah ke online, sebenarnya keuntungan kita pun jadi mengecil sebenarnya. Tapi kan kita bicaranya tentang bagaimana alat ini bagi mereka sangat membantu. Dan yang kedua bagi kita juga nggak memberatkan. Nah, ketika software kasir offline ini kalau rusak, kalau ada masalah, itu kan pasti jam berapapun harus diinin kan, harus di internet, double shoot kan. Nah, kalau kita punya klien 200 satu hari masalah semua kan kacau mas. Iya, maintenance kita. Jadi, nah kalau maintenance pasti dia bayar lagi kan? Iya, kena cas. Kunjungan kena cas, kali-kali kunjungan berapa. Nah kalau online, ini kalau ada masalah seluruh Indonesia masalah cuma sekali tik selesai. Jadi lebih jarang trouble. Jarang trouble. Kita sudah menggunakan 4 tahun ini, alhamdulillah kita hanya 1 orang aja untuk ngatasin ini udah selesai. Kita punya klien 10, 100. Kita sudah 100-an lebih klien. Teknisi kita nganggur-nganggur bang. Nganggur 1 orang aja. Okay. Developer aja tuh sama tim 1, Mbak Tiwi itu udah selesai semua, nggak ada apa. Kalau dulu kan kita harus punya tim technical support 3 orang, manajernya 1, itu ribet banget, biaya di kita besar, ya makanya harganya tinggi kan. Nah gitu. Kalau online-nya hanya 1 gitu aja. Nah kita makanya kan ngomong terang-terangan sama klien mau pilih yang mana. Terus terang kalau mau pilih offline kami untungnya gede. Cuma nanti maintenance-nya Anda bayar lagi. Mungkin sekali bayar tapi besok maintenance bayar lagi. Kalau online nggak ada. Tingkat kerepotannya buat user tinggi gitu ya. Iya. Sebenarnya, tapi kan mereka nggak nyadarin itu. Mereka kan nyadarinnya, saya sekali investasi selesai gitu kan. Padahal untuk ke belakangnya itu loh. Nah ini yang kita lagi ngubah mindset mereka di situ. Gitu mas. Saya pernah ngalamin nih satu user bang, dia dengan 5 kasir gitu. Oke. Jadi 5 kasir, 2 back office gitu. 2 back office ya. Nah ini ketika dia pakai software online tuh dia sering nge-lag transaksi. Offline? Apa online? Oh online. Offline. Offline ya. Ya, karena jarak antara satu dari server ke klien PC, itu. Nah itu mungkin bisa diatasi ya bang? Sangat bisa kalau online. Kan berbasis jaringan internet aja. Jadi kayak kita nih yang 300.000 per bulan tuh, mau 20 komputer juga harganya segitu. Yang membedakannya hanya omsetnya. Nah kalau omsetnya udah 40 juta ke atas baru dia 600.000 per bulan. Mau berapapun komputer dipakai hanya segitu, kan murah sekali. Biaya sewa saja atau ada biaya instalasi bang? Kalau biaya instalasi tergantung nanti. Kalau memang ada tim turun ke lapangan, itu kalau udah sama training udah nggak ada. Kan cuma tinggal ditanam aja. Nah kalau offline kan ada biaya instalasi lagi, ya kan? Kabel, hub, macam-macam ini udah nggak perlu. Zamannya sudah berubah ya Pak? Zaman sudah berubah. Jadi komputer itu hanya jaringan komputer saja. Jadi nggak ada hubungan jaringan hub macam-macam lagi, internet disambungin nggak ada. Dimakan tikus lagi kan? Nah itu loh. Kan berkat wifi aja udah selesai kan. Oke. Menarik sekali nih bang. Software online ini kadang juga nggak perlu ribet, cuma pakai tab saja bisa bang? Bisa. Bahkan pakai HP bisa. Jualan pakai HP? Pakai HP bisa. Yes. Kita pakai HP bisa, pakai tablet bisa, pakai komputer bisa. Investasinya bisa lebih murah. Bisa dibayar bulanan. Ya. Bahkan nanti kalau seandainya nggak perform bisa batal, boleh silakan. Kita enak ya, bayar bulanan boleh, bayar per 3 bulan boleh, per 6 bulan boleh, per tahun boleh, enak banget. Tempat lain kadang-kadang langsung setahun kan, nah kita bulanan bisa. Nah, kita ini tujuannya meringankan ya, biar sama-sama jalan. Dia bisa jualan, kita maintenance-nya nggak repot ya? Nggak repot, nah, kita tetap punya hubungan dengan mereka, hubungan baik kan. Oke. Pertanyaan saya lagi bang, kadang saya ketemu klien itu untuk beralih itu loh bang. Dari pengalamannya retail team itu sudah banyak yang beralih bang? Banyak sekali, kita sudah lumayan ya. Ibaratnya kalau pilpres itu bermigrasi. Pendukung paslon. Kalau ini kita yang offline ini udah banyak bermigrasi alhamdulillah. Udah puluhan lah ya, sampai 50 sampai 60 orang dah. Dia pak beralih dari offline ke online. Yes. Ya, itu kita di sesi pertama kita bahas tentang itu tadi ya. Biaya, kemudian apa sih itu software? Nanti kita jumpa di sesi yang kedua.